Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Bu Erni. Tempat tinggal saya di kota Surabaya, tepatnya di Pulau Wonokromo. Di MI Darul Muta'alimin saya adalah wali kelas 6. Saya juga mengajar bahasa Inggris kelas 1 dan kelas 5. Saya juga menjabat sebagai wakakurikulum. Di MI Darul Muta'alimin kita menggunakan kurikulum K13. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan kurikulum apa saja yang kita gunakan di MI Darul Muta'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erni mau menjelaskan secara singkat tentang kurikulum yang digunakan di MI Darul Muta'alimin. Untuk kurikulum yang ada di MI Darul Muta'alimin kita menggunakan K13, tapi sebelum kita ke kurikulum di MI Darul Muta'alimin, saya perkenalkan visi dan misinya. Visinya yaitu terwujudnya madrasah sebagai sekolah kreatif, efektif, dan berkepribadian yang islami di era globalisasi, ya, di era global ini. Yang misinya itu ada 4. Yang satu, menciptakan pendidikan Islam terpadu berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong siswa kreatif, disiplin, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan kompetitif secara intensif kepada seluruh warga madrasah. Yang keempat, memelihara tradisi NU. Itu visi dan misi di MI Darul Muta'alimin. Tujuan madrasah, tujuan visi dan misi tadi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah. Yang kedua, unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah. Kami berusaha untuk mengantarkan anak-anak sampai ke jenjang kelas 6 sehingga bisa meraih nilai yang baik. Yang ketiga, unggul dalam persaingan masuk ke jenjang SMP negeri. Alhamdulillah di MI Darul Muta'alimin banyak anak yang sudah masuk ke SMP negeri. Mereka melewati jalur prestasi dan jalur zonasi. Yang keempat, unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, unggul dalam berbagai kejuaraan dan lomba. Ini nanti kita bisa melihat di bagian ekstra, ya, lomba apa saja yang bisa kita raih di ekstra, di lomba-lomba keagamaan maupun lomba-lomba yang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, unggul dalam kebersihan dan penghijauan sekolah. Ini setiap Jumat dan Sabtu biasanya anak-anak diadakan kerja bakti bareng untuk membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah. Pembelajaran yang dipergunakan di MI Darul Muta'alimin ini atau kurikulum yang digunakan yang di MI Darul Muta'alimin ini yaitu K13, ya, di bawah naungan Kementerian Agama dan merujuk ke Kementerian Pendidikan. Maka di MI Darul Muta'alimin kita menggunakan kurikulum K13. Kurikulum K13 ini yaitu kurikulum yang menekankan karakter pada siswa. Yang ketiga dan yang terpenting lagi di MI Darul Muta'alimin kita memfokuskan ke akhlaknya para siswa agar mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua, kepada orang sekitarnya, pada bapak ibu guru. Kita akan berusaha untuk memperbaiki akhlaknya anak-anak. Dan yang selanjutnya itu masalah ekstra. Di sini saya jelaskan secara umum aja, ya. Ekstra yang ada di MI Darul Muta'alimin itu ada beberapa. Ini ada yang satu yang lupa saya tulis yaitu pramuka, ya. Yang pertama itu BTQ. BTQ itu baca tulis Al-Quran. Kalau di MI Darul Muta'alimin kita menggunakan metode UMI. BTQ ini kita laksanakan di hari Senin sampai hari Kamis.
dan diwajibkan kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengikutinya. Ini berarti BTG ini ekstra yang wajib. Yang kedua yaitu pramuka. Kalau pramuka ini tidak saya tulis ya, tadi saya lupa untuk menulisnya. Pramuka ini juga wajib. Ini dilaksanakan di kelas 3, 4, dan 5. Biasanya dilaksanakannya pada hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada 3 ekstra lagi tambahan, ada pencak silat, drum band, dan banjari. Untuk pencak silat, drum band, dan banjari ini anak-anak boleh memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga. Ini semuanya bisa memilih, tapi yaitu waktunya harus bisa mengatur ya, karena biasanya ekstra ini dilaksanakan pada hari Sabtu semuanya. Untuk pencak silat ini biasanya anak-anak kelas 1 itu boleh untuk mengikuti. Nanti tergantung sama pembinanya ekstranya, apakah anak ini bisa mengikuti apa tidak, nanti ada tesnya atau apa. Untuk drum band, berhubung alat-alatnya itu besar-besar, ini biasanya dari mulai kelas 3. Kenapa kelas 3? Kelas 3 anak-anak sudah kuat untuk memegang alat-alat drum band yang besar itu ya. Kalau kelas 1 dan kelas 2 itu masih terlalu kecil. Kalau untuk banjari ini boleh, kelas 1 boleh, kelas 2 boleh, atau sampai kelas 6 juga boleh mengikuti banjari ya. Itu tadi ya sekilas kegiatan pembelajaran yang ada di MI Darmut Taklimin. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dulu dari Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.